Halo trader. Nah, kali ini saya akan review lagi hasil mingguan dari EA Note SW versi 1.306. Dan sekarang ini sudah memasuki minggu ke-8, artinya pas penggunaannya selama 2 bulan. Dan untuk jenis akunnya sendiri adalah akun Sen, ya. Start modal awal di 10.000 Sen atau 100 USD dengan settingan yang equity 3.000 ya, dengan minimal modal 5.000 ya, karena ini balance-nya 10.000 ya untuk modalnya, sehingga ya ini auto load ya. Auto load yang saya pakai di set 3.000 itu yang 9 pair. Yang 9 pair dengan ada beberapa pair yang pakai pengalian 0,5 atau setengah lot lah istilahnya. Ya, karena ya itu EA apa ya, minimum modalnya cukup gede ya. Yang 3 pair aja itu butuh minimal 1.000, sedangkan yang 9 pair ini 5.000 gitu. Karena ada dua settingan di MK5, silakan baca aja MK5-nya. Kemudian untuk selain equity-nya juga di equity itu termasuk apa ya, fitur untuk agresif ya, maupun satu lagi itu kooperatif ya, konservatif ya. Jadi cuman ada 1.000 itu akan agresif dan untuk 5.000 itu konservatif. Nah, 3.000 ini tengah-tengah ya, maksudnya tengah-tengah. Nah, apa bedanya agresif 1.000 dengan apa tadi 5.000 konservatif? Itu di lotnya ya, sebenarnya masuk ke lot. Jadi kalau misalnya kita pakai equity-nya 1.000, maka lotnya akan gede. Sedangkan equity 5.000, lotnya akan semakin kecil. Nah, jadi semakin equity-nya itu besar ya dibandingkan 1.000, itu akan lebih, lotnya akan lebih kecil. Jadi itu hanya untuk pengaturan lot. Makanya yang minimal modal 1.000 itu hanya pakai di 3 pair. Karena sekali lagi ini AI yang jarang OP. Apalagi pakai 3 pair itu sudah pasti jarang OP. Sehingga solusinya adalah lot yang dibesarkan. Itu makanya dia pakai setting di agresif sehingga lotnya gede. Karena jarang sekali untuk OP dengan modal 1.000 gitu. Nah, dengan yang equity 3.000 itu pairnya banyak ya, ada 9 pair dengan pengalian lot 0,5. Walaupun apa namanya jarang, tapi lebih sering OP dibandingkan yang 3 pair gitu. Karena 9 pair otomatis pair lain itu tetap akan ada OP gitu. Karena ini EA pullback system. Jadi EA-nya hanya OP ya. Itu kenapa jarang? Karena dia akan melihat tren dulu ya. Sehingga kalau misalnya sangat tren banget, misalnya naik terus gitu, maka dia akan OP berlawanan arah, sell gitu kan. Kalau misalnya turun, dia akan OP buy gitu. Makanya dia harus menunggu momennya harus badai dulu gitu, baru dia OP untuk reverse, untuk kebalikan, supaya floating gak terlalu banyak gitu. Karena ini udah pullback system, mati lagi gitu kan. Oke. Nah, untuk hasil di bulan ke-8 ini ya seperti apa? Minggu ke-8 ini ya, minggu ke-8 atau tepat 2 bulan gitu, seperti apa? Mari kita cek. 11.362. Jadi cuma dapat profit selama 8 minggu ya, 8 minggu atau 2 bulan itu selama cuma dapat 1.362, atau kalau misalnya dalam persentase itu cuma 13%. 2 bulan 13% itu dapat apa? Itu beli rokok kali ya, dapat cuman ya 2 bungkus kali mungkin ya. Wah, parah. Oh, 130 ya, ini berarti 130. Oh, enggak. Berarti dapat lah 1 stop ya mungkin ya. 1 stop. Oke dah.
ini ada berapa pair ya? Satu pair ODCAD, kemudian yang pair yang kedua RGBP, pair ketiga GPCAD. Oke, baru 3 pair nih ya. Dan lotnya nih beda-beda. Ya. Jadi ODCAD ini masih pakai yang nggak pakai pengalian, jadi memang benar auto lotnya 0.06. Kemudian yang ini ya RGBP, kemudian GPCAD ini pakai sudah pengalian 0,5, jadi pakai setengah lot untuk lot awal ya. Kemudian tentu aja akhirnya ada Marti, dan uniknya adalah setiap Marti itu punya pair yang di follow atau diikutin masing-masing gitu. Kayak ini misalnya ya, TP-nya beda-beda, nih. Ini aja ada 3 pair, 3 posisi ODCAD dengan TP yang beda-beda, 206, 188, 162. TP-nya beda-beda. Jadi ada satu mungkin atau dua yang sudah close, satunya masih bisa floating karena belum masuk TP. Karena ini ya Marti, jadi nggak ada SL. Kemudian yang kedua nih, nah ada 457, kemudian ada 608. Kita cek Martinya mana yang diikuti. Ini 457 berarti ikutin yang layer pertama. Kemudian yang ini 608 berarti ikutin yang layer kedua ya. Makanya saya bilang tadi uniknya ya. Jadi per layer itu untuk Marti dia ada pengikutnya. Gitu, ada pengikutnya. Memang menarik sih. Oke, kita cek untuk hasil di minggu ke-8. Dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9. Sip. Dapat berapa? 98,56. Cuma dapat 0,9 USD atau 0,9%. 0,9 USD itu berapa ya? 0,9 USD kalau misalnya $1 itu 14.800 ya, 14.800. Berarti kalau misalnya 0,9 itu 13 ribuan ada ya, 13 ribuan ya. 13.000 itu seminggu cuman dapat beli apa? Itu kayaknya dapat beli ini ya, ayam geprek ya mungkin ya. Oke. Dapat makan doang, nggak dapat minum. Wah, benar-benar parah. Cuma dapat 98. Oke lah. Ya, ada lot paling gede nggak ya di sini? Cuma dapat 0,05 ya, 0,05. Ya, jadi hariannya pun kayaknya kecil banget ini. Kita cek tuh tanggal 5. Tanggal 5 dapat 65, gede nih tanggal 5. Dapatnya 65. Berarti selanjutnya yang nggak ada ya. Dari tanggal 30 baru close di tanggal 5. Baru close di tanggal 5. Nih, di tanggal 30. Artinya sebenarnya minggu sebelumnya ya, atau 2 minggu lalu juga, minggu lalu berarti ya ada juga PRGBP yang sudah sudah close. Jadi ini dia OP baru lagi, itu tanggal 30 ya. Ada banyak OP ya. Kayak ini misalnya, ini aja tanggal 12 ada berapa? 3 OP ODCAD. Nah, tanggal 30 ini bisa jadi ada dua OP nih untuk RGBP. Kemudian lanjut lagi tanggal 31 OP lagi gitu. Ya. Jadi bisa banyak untuk OP-nya padahal pakai lot awal gitu. Oke, jadi akhirnya close. Nah, di sini ada close yang nggak kena TP, ini kemungkinan kena slip pick. Nah, karena tentu aja slip pick itu bisa di atas dari TP. Ya. Atau bisa aja bisa plus bisa minus ya untuk slip pick. Ya, sehingga dia nggak kena TP tapi bisa close. Oke. Menarik nih. Bisa close dia ya, apalagi ini cukup jauh banget nih ya. Dari ini misalnya 115 ke 196 itu kan cukup terbilang jauh ya untuk slip pick gitu. Wah, parah. Tapi nggak kena TP ya, itu masalahnya loh. Ya, slip pick. Oh ya, ini sel karena sel ya slip pick benar. Ini slip pick minus ya, namanya negatif ya slip picknya. Slip pick negatif, jadi harusnya TP di 86 105 dia udah 196 sudah close gitu. Oke, ini baru tanggal 5, kita cek lagi tanggal 6. Jangan-jangan nggak ada yang close. Tanggal 6 ada nih, dapat 16 ya, dapat 16. RGBP juga tuh
di tanggal 29 malah. Tadi malah tanggal 5 itu tanggal 30 sudah close. Malahan ini tanggal 9 yang baru close tanggal 6. Jadi seperti saya bilang tadi, itu tiap posisi layernya itu punya TP masing-masing. Jadi dia nggak akan close barengan. Ya, bisa close satu dan satunya masih akan ada floating kayak gitu. Oke, sip. Lanjut lagi tanggal 7. Tanggal 7. Oke, dapat 16. Oke. Kemudian lanjut tanggal 8. Oh, kosong. Sip. Tanggal 9 kosong juga nih, jangan-jangan. Tanggal 9 dong, tanggal 9. Kosong, benar ya. Berarti cuma 6, 5, 6, 7, 8 ya. 5, 6, 7 ya, 8, 9, kosong. Oke, total dapat 98,56. Oke deh. Masih padahal banyak ya, kita cek banyak banget peernya. Oh, kemungkinan profitnya gede gitu. Dan ternyata ya cuman segini doang gitu. Oke. Nah, sekarang kita cek MK5-nya, berapa sih besar drawdown selama 2 bulan ini. Nah, ini dia MK5 ya, Not SW versi 1.306. Grow-nya cuman 15%. Oke. 15%, ya 13% seharusnya. Ini karena amburadul ya untuk presentasinya, karena awalnya saya pakai 5.000, kemudian saya tambahkan lagi 5.000 biar pas 10.000 USD ya, atau 100 USD. Nah, yang menarik di sini kita cek algo trading 1%, berarti nggak ada intervensi. Profit rate 78, loss rate 21%, berarti masih win rate-nya tergolong masih tinggi. Kemudian yang paling menarik adalah drawdown-nya. Selama 2 bulan baru 19%. Cukup rendah ya, 19%, masih di bawah 20%. Kita cek besar drawdown-nya, nominalnya berapa. Nah, ini dia. Drawdown by balance itu adalah akumulasi dari total loss. Itu cuma 0,50% atau 54 US cent. Nah, yang paling penting adalah buy equity. Itu adalah floating, karena MRT pasti itu buy equity atau floatingnya. Sekitar 19% tadi, max drawdown 19% itu ke nominal 1989 US cent ya, atau 19 USD. 19 USD. Oke dah, masih kecil ya, tergolong ya 1900. Apakah bisa bertambah? Ya, bisa aja, karena semua tergantung balik ke market. Nah, real market. Apalagi untuk Marti itu kalau misalnya OP-nya banyak dan semua masih floating, kemungkinan floatingnya juga akan terus bertambah gitu. Apalagi lot juga akan terus bertambah karena namanya Marti. Lot bertambah otomatis floating juga akan menjadi lebih besar ya. Oke deh. Ini baru 2 bulan cuma dapat 13%. Ya, sudahlah. Oke, kita tetap lanjutkan ya. Untuk EANEW ini apakah bisa bertahan lama seperti benar-benar untuk MK5-nya gitu, atau malah MC ya, karena memang ini EA perlu equity yang cukup lumayan gitu kan. Kalau misalnya nggak punya ya pasrah aja di akun Sen ya, walaupun dapatnya kecil gitu ya. Cuman coba kalau akunnya standar gitu kan 10.000, kemudian dapat profit sekitar tadi berapa tadi 96 gitu kan, 96 USD. Itu kan lumayan gede kalau misalnya itu akun standar gitu dibandingkan akun Sen ya. Di sanalah makanya MK5-nya itu pakai akun standar ya, maksudnya dalam USD lah gitu. Oke, jadi cukup ya, sekian untuk hasil di minggu ke-8 atau 2 bulan EA Not SW. Dan untuk selanjutnya mungkin akan saya up per bulan ya. Jadi bulan ketiga, bulan keempat ya, kalau misalnya masih bertahan gitu ya. Jadi nggak mingguan lagi. Jadi untuk mingguan tetap akan kembali untuk EA baru ya, supaya
bisalah silih berganti ya. Jadi yang sudah 2 bulanan saya akan review di 1 bulan berikutnya. Oke, jadi cukup ya. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi. Gunakan uang dengan uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.